Oke guys, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya ya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video kemarin, kalian bisa klik link di atas agar bisa nyambung ya antara pembahasan yang pertama dan yang kedua ini. Nah, yang kedua ini sama pentingnya untuk kita ketahui sebagai YouTuber pemula karena kita harus bisa menentukan strategi apa yang harus kita lakukan agar video kita bisa lebih mudah ditemukan dan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, di pembahasan kedua ini, kita akan membahas tentang cara kerja algoritma YouTube. Karena algoritma adalah sebuah sistem yang memfilter dan memilah-milih video mana yang akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, sehingga ini penting harus kita ketahui guys. So, tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Nah, oke, selanjutnya adalah tentang algoritma YouTube, guys. Jadi algoritma YouTube ini memang disediakan untuk penonton ya, bukan untuk konten kreator. Nah, algoritma ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah sebuah sistem yang memfilter atau yang memilah-milah, memilih-milih video yang mana yang memang sesuai dengan perilaku penonton atau minat dari penonton. Algoritma itu jadi tidak mengambil atau tidak memilih video itu berdasarkan misalnya subscribernya sudah banyak, kemudian juga waktu uploadnya, terus juga bukan dari jumlah penontonnya. Tapi hal pertama yang dinilai oleh algoritma itu adalah kesesuaian atau relevansi dari topik yang dicari oleh penonton ya. Jadi misalnya seseorang menuliskan tentang topik A, nah pasti algoritma akan mencari dan memilah video yang paling sesuai dengan topik A tersebut. Nah, dari mana algoritma menilainya itu? Tentu dari 4 elemen tadi yang ada di SEO YouTube. Pertama dari situ dulu, mulai dari topik, judul, deskripsi, dan tag. Nah, apabila itu sudah sesuai, maka algoritma akan merekomendasikan video tersebut untuk tampil, baik itu di penelusuran YouTube, rekomendasi video, ataupun beranda YouTube. Nah, yang kedua yang menjadi penilaian dari algoritma itu adalah history atau riwayat tonton dari pengguna YouTube, guys. Kalau saya amati ya, terjadi di akun YouTube saya. Nah, selama ini saya biasa atau sering belajar menonton video-video tentang tutorial menjadi seorang YouTuber pemula. Nah, setiap kali saya buka aplikasi YouTube, selalu direkomendasikan untuk saya video-video dari berbagai channel yang topiknya tentang menjadi YouTuber pemula. Nah, ini karena algoritma melihat bahwa histori tonton saya ini sering menonton video yang dengan topik-topik tentang YouTube ya. Maka algoritma akan merekomendasikan kepada saya video-video yang lain dengan tema yang serupa. Nah, begitupun untuk video kita. Jadi video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube ketika ada seseorang yang histori atau riwayat penontonnya itu yang topiknya sesuai dengan video kita, walaupun mereka belum subscribe channel kita ya. Nah, jadi subscribe atau tidak, nah itu YouTube akan merekomendasikan. Nah, ini sangat penting untuk memperluas jangkauan dan menambah penonton-penonton baru. Jadi hal ini bisa menambah viewers kita, guys. Oke, yang ketiga, algoritma menilai berdasarkan performa video kita. Nah, untuk performa video kita ini banyak unsur-unsurnya ya, atau banyak hal-hal yang memang dinilai oleh algoritma. Yang pertama itu dari rasio klik tayang, kemudian dari retensi penonton. Nah, itu yang menjadi pertimbangan algoritma apakah video kita memang layak direkomendasikan atau tidak. Nah, kalau saya bahas sedikit itu, rasio klik tayang itu adalah jumlah seseorang yang ngeklik video kita yang dihitung dari total tayangan video kita. Seperti contoh misalnya, ketika seseorang menuliskan atau mencari topik kita di penelusuran YouTube, nah misalnya video kita tayang, nah itu akan dihitung sebagai satu tayangan, tapi tidak dihitung sebagai satu penayangan. Jadi satu tayangan itu yang memang ditayangkan oleh YouTube, baik itu di rekomendasi, kemudian beranda, ataupun di penelusuran,
Nah, itu disebutnya dengan tayangan. Dan itu dihitung sebagai satu tayangan. Tapi dihitung sebagai satu penayangan atau satu view itu ketika seseorang ngekliknya. Nah, jadi dibandingkan nih antara misalnya rasio klik tayang itu dari 100 tayangan video kita itu berapa kali orang ngeklik. Kalau misalnya dari 100 tayangan itu ada 10 orang yang ngeklik, berarti rasio klik tayang kita itu 10%. Kurang lebih sederhananya seperti itu ya cara perhitungannya dan cara memahaminya. Kemudian ada lagi yang kedua, ada retensi penonton. Nah, ini atau rata-rata durasi video kita ditonton. Contoh sederhananya, misal dari 100 view video kita, rata-rata itu video kita ditonton berapa menit. Misalnya rata-rata 2 menit kah, 3 menit kah. Nah, kalau dipresentasikan, rata-rata durasi tonton itu yang baik ada di angka 50%. Nah, namun memang sulit ya untuk bisa mencapai 50%. Di angka 20 atau 30% pun itu sudah bagus. Nah, jadi ini memang tugas kita sebagai YouTuber pemula harus bisa membuat konten yang semenarik mungkin sehingga penonton bisa menonton video kita sampai selesai, sehingga bisa menaikkan retensi penonton. Dan apabila performa tadi rasio klik tayang kemudian retensi penontonnya ini bagus, maka akan semakin banyak direkomendasikan oleh YouTube, karena algoritma menilai bahwa video kita ini banyak ditonton dan ditonton sampai selesai. Nah, itu mempunyai performa yang bagus ya. Kemudian ada yang terakhir, yaitu algoritma menilai berdasarkan tingkat kepuasan penonton. Nah, ini bisa dilihat selain dari tadi ya yang rasio klik kemudian retensi, itu dilihat dari interaksi. Nah, apakah di video tersebut apakah banyak kliknya, kemudian apakah komentar-komentarnya dibalas atau tidak. Jadi harus ada interaksi yang berjalan antara konten kreator dan penontonnya, sehingga berdasarkan hal itu algoritma akan menilai tentang kepuasan penonton. Nah, apabila performa kepuasannya ini baik, maka kemungkinan video kita direkomendasikan oleh YouTube itu akan semakin besar. Dan jadi hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan dan harus kita terapkan untuk setiap video yang kita upload, guys. Jadi buat teman-teman mulai sekarang coba diperiksa lagi untuk video-video yang lama ini bisa kita perbaiki ya. Misalnya ada 1-2 video yang viewersnya tidak berkembang, hanya segitu-gitu aja. Nah, kita bisa mulai atur ulang, mulai dari itu judul, kemudian dari deskripsi, tag, dan thumbnail. Kita coba perbaiki semaksimal mungkin. Apabila memang hasilnya belum maksimal juga, bisa jadi topiknya itu yang memang sedang tidak rame ya, atau tidak banyak orang yang mencarinya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa saya share ke teman-teman. Dan mau saya sampaikan bahwa di video ini saya tidak ada niat untuk mengajarkan atau sok tahu ya, tapi saya hanya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan selama saya menjadi konten kreator dan belajar dari channel-channel atau dari youtuber-youtuber sudah senior ya. Nah, ini saya coba terapkan, saya coba jalankan, sudah ada hasilnya untuk channel saya. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan apa yang tadi saya share itu bisa bermanfaat untuk perkembangan channel teman-teman ya. Dan kalau teman-teman suka video ini, teman-teman boleh like. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini, teman-teman bisa subscribe ya. Oke guys, cukup sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.